Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan lembaga pendidikan yang akan kami bangun bersama, yaitu Al-Falah Islamic High School. Adapun visi dari lembaga pendidikan kami yaitu menjadi institusi pendidikan yang unggul dalam prestasi akademik maupun prestasi non-akademik dengan pendidikan yang bernuansa Islami di tingkat nasional tahun 2030. Misi yang ingin kami capai yaitu membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya insani yang berkualitas dan berkepribadian Al-Quran. Yang kedua, membina dan mendidik siswa-siswi agar berkarakter Qurani dan sesuai dengan ajaran Islam, berpikir kritis, dan berpengetahuan luas. Yang ketiga, melakukan islamisasi dalam isi dan proses pembelajaran. Yang keempat, melakukan penggalian dan pengembangan bakat secara terprogram dan berkesinambungan. Yang kelima, membimbing siswa-siswi dalam mengembangkan potensi sosial dan budaya, sehingga dapat bergabung dan berperan aktif di dalam masyarakat. Nah, alasan kami membangun lembaga pendidikan yaitu untuk ikut turut serta dalam membantu pemerintah, bangsa, dan negara, juga sebagai ladang ibadah, serta untuk memajukan dan mengubah Indonesia ke depan, seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nah, ini beberapa sasaran yang ingin kami capai. Di antaranya, para siswa-siswi yang akan melanjutkan pendidikannya baik di tingkat SMP ataupun SMA dengan syarat memenuhi kriteria pendaftaran bagi siswa-siswi baru. Yang kedua, para siswa-siswi yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur beasiswa sesuai dengan syarat masuk beasiswa. Ada beberapa fasilitas yang kami sediakan di dalam lembaga pendidikan kami, yaitu fasilitas pendidikan yang terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Ada lab IPA, komputer, serta bahasa. Yang kedua, fasilitas penunjang terdiri dari ruang guru, masjid, kantin, asrama, dan ruang makan. Yang ketiga, sarana olahraga seperti lapangan basket, futsal, voli, bulu tangkis, dan sarana kreativitas siswa seperti ruang seni, pameran, serta ruang OSIS. Kami juga menyediakan lingkungan sekolah yang asri, alami, dan jauh dari kebisingan, sehingga kondusif bagi kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa sumber daya manusia yang ada di dalam lembaga pendidikan kami, seperti guru, bagian administrasi, bagian akademik, bagian keuangan, pustakawan, dan OB. Ini ada beberapa implementasi, diantaranya meminta persetujuan kepada Dinas Pendidikan untuk membangun sekolah, membentuk yayasan untuk menciptakan kredibilitas, mencari donatur untuk mengumpulkan dana, membentuk manajemen yang baik agar sekolah dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Nah, ada beberapa pengorganisasian perincian pekerjaan seperti mengkonfirmasi izin kepada pihak Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat, melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat, mengatur keuangan yang digunakan untuk KBM dan operasional sekolah, menentukan kurikulum yang akan dipakai dan sosialisasi metode KBM kepada guru, mendata dan menginput file data siswa, mendata inventaris sekolah yang disediakan, mendata jumlah buku yang disediakan, mengatur jadwal pelajaran KBM di awal semester, mengatur perizinan acara dan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa, mendisiplinkan siswa-siswi sesuai dengan peraturan sekolah yang telah ditetapkan, menjaga keamanan sekolah, mendata pembayaran SPP siswa. Nah, ini struktur organisasi di lembaga pendidikan kami yang diketuai oleh ketua yayasan itu sendiri, Said Syamil Hamdi. Di bawahnya ada kepala sekolah, Siti Judia Siregar, kemudian wakasek di masing-masing bidang yakni kurikulum dan kesiswaan, Putri Kaseptiani dan Sania Fatihah. Kemudian wakasek memegang beberapa departemen seperti departemen administrasi, kurikulum, keuangan, dan keamanan. Ini pembagian tugas dan departementasi kerja. Nah, ada beberapa struktur departemen di sini.
Pertama, struktur Departemen Keuangan, di mana diketuai oleh bendahara, wakil bendahara, anggota 1, anggota 2. Tugasnya mengatur pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan sekolah. Yang kedua, ada struktur Departemen Administrasi, diketuai oleh ketua, kemudian wakil, anggota 1, anggota 2. Tugasnya mencatat data para siswa dan mencatat setiap kegiatan di dalam sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada Departemen Kurikulum, dari wakil kepala sekolah ke kepala bagian kurikulum. Kemudian dilanjutkan para staf guru. Nah, tugasnya untuk mengatur pelajaran dipelajari siswa pada setiap jenjangnya. Kemudian, Departemen Inventaris dan Keamanan. Di sini diketuai oleh masing-masing ketua keamanan, kebersihan, dan kantin. Kemudian, mereka berkoordinasi secara bersamaan kepada para anggotanya. Tugasnya menjaga dan mengembangkan fasilitas sekolah. Nah, ini sistem koordinasi yang dipakai dalam lembaga pendidikan kami, di mana kepala sekolah berkoordinasi langsung dengan wakil kepala sekolah. Kemudian, wakil kepala sekolah menyampaikan kepada kepala departemen menyampaikan lagi kepada anggota departemen masing-masing. Kemudian, informasi akhir digunakan oleh warga sekolah. Budaya organisasi. Budaya yang kami terapkan yaitu kerja cermat, cerdas, energi, ramah, mandiri, amanah, serta bertanggung jawab.